Hai winners, buset, kita udah belajar banyak banget loh, gokil, gue yakin lo tambah pinter kan? Ya nggak sih? Tulis dong di kolom komentar, apa perubahan yang udah lo lakuin? Mulai dari kebiasaan baru, mulai jadi berani ngomong, berani menerima diri. Dan kadang-kadang ya di dalam kelas ya, orang tuh suka takut dikritisi, dikritik, orang tuh takut. Lo tau gak sih sebenarnya ya, kalau kita dikritik, orang itu sayang sama kita, tau gak? Lo kebayang gak kalau ada orang yang udah gak peduli sama lo? Gak ngeritik lo. Lo kayak dicuekin, tau gak? Jadi kritik itu adalah sebuah tekanan yang akan membuat kita jadi lebih berani. Berani menerima diri. Kritik tuh beda sama input ya. Kalau input tuh lebih positif. Kalau kritik tuh sadis, kejam. Dan biasanya orang-orang yang memberikan kritik ya, mereka tuh jujur sama kita. Cuma, kalau gue tuh seneng banget dikritik. Asli. Karena kalau gue dipuji-puji, gue jadi mangkak. Jadi belagu, jadi sombong. Dan dalam bahasa Latin ada istilah humus. Humus itu artinya membumi. Dan kemudian kata humus ini berubah. Tanah ya, humus itu tanah. Membumi berubah menjadi manusia yang benar adalah menginjak bumi. Humus berubah menjadi kata humble. Nah jadi kalau ada orang yang mengkritisi kita, kalau gue terima. Makasih ya inputnya gitu, gue bilang input, makasih ya komentarnya, thank you, I'll make it better next time. Habis itu gue analisa, omongan dia tuh bener nggak ya? Apa dia ngomong karena dia nggak suka sama gue ya? Dia pengen ngancurin diri gue. Jadi, yes, winners, teman-teman, even though someone criticizing you, you have to take it as a compliment dan belajar untuk punya mental toughness. Nanti abis itu kita kurasi aja, ini masuk akal apa enggak. Karena di episode sebelumnya saya bilang komunikasi itu adalah sebuah kemampuan dalam bertutur dan mengenal lawan bicara kita. Juga di dalam kata komunikasi itu ada kemampuan dalam mengendalikan diri. Termasuk mengendalikan diri terhadap tekanan suara kita. Waktu di radio saya belajar ada 7 komponen suara. Gila banyak banget. Saya coba-coba untuk inget ya. Ada 7 komponen. Pertama ada artikulasi. Bagaimana pelafalan penyebutan. Kedua ada power. Power tuh kayak kalau orang ngomong kadang-kadang pakai suara leher. Atau suara perut. Suara perut lebih bulat. Datang dari diafragma. Di atas perut ada diafragma yang bikin suara kita jadi stereo. Kalau gue nge-MC, gue pakai suara perut. Hadirin sekalian, selamat malam. Mantap kan? Power. Artikulasi power. Ada volume. Volume suara tinggi, kencang tuh volume. Terus ada jeda. Jeda, perhentian kata. Terus ada juga pace, kecepatan bicara. Ada tempo, ke-6. Sorry ya, gue cuma ingat 6. Gak apa-apa lah ya, mending lah ya. Lo browsing aja deh, pokoknya ada 7 komponen. Oh, intonasi belum gue omongin ya? Tadi ya? Nah, itu 7 intonasi. Nah, kan gue inget kan. Tapi begitu gue nilai-nilai lagi ya, waktu mau bikin modul-modul tentang project your voice atau speak up bicara. Gue mikir, 7 komponen ini tuh gak penting banget. Emang orang yang belajar di talking tuh harus jadi announcer gitu atau jadi MC kan gak semuanya. Jadi saya kemudian melakukan kurasi. Nah, ada 3 komponen yang penting harus kita punya. Gue singkat JAP. Apa tuh? Jeda, artikulasi, dan penekanan. Stressing, penekanan. Jadi kalau kita bicara, to project our voice, lo harus bisa mengendalikan diri lo dan menampilkan suara lo yang lo project dengan jeda. Berhenti. Ketika kita berhenti, orang penasaran. Contoh, hai teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Beda dengan, hai teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Itu jeda. Beda dong. Ya. Yang kedua, artikulasi. Jadi kalau bicara, rongga mulutnya harus dibuka sedikit lebih lebar.
supaya jelas kedengeran. Terus tadi kan gue ngomong, supaya jelas tuh ada P, penekanan, to emphasize the meaning. Jeda, artikulasi, penekanan. Nah, ada latihan paling bagus yang bisa lo lakuin. Ini tips dari gue nih ya. Gak ada lo dapetin di mana-mana, beneran. Lo ambil smartphone lo buka voice recording, lo baca artikel yang kemarin tuh udah gue suruh, lo baca lantang-lantang, lo rekam, lo cermati, artikulasi lo gimana, ada jeda atau enggak, ada penekanan atau enggak. Itu JAP, JAP, 3 critical point to project your voice. Sayang kan teman-teman, kalau kita udah punya kata-kata yang tepat di kepala kita, udah kita bayangin, udah kita nemu kata-katanya. Tapi begitu kita project our voice, nggak jelas, kagak kedengeran. Gue pernah ya nge-MC acara nasional di lapangan terbuka di sebuah stadion. MC gue berpasangan dengan seorang perempuan. Anak muda. Bedanya jauh sama gue lah. Udah 15 tahun kali. Tapi pasangan gue ini adalah presenter televisi. Yang powernya beda sama power gue. Jadi begitu di pairing berdua. Suara gue tuh suara diafragma. Hadirin sekalian, mari kita sambut. Dia tuh, hadirin sekalian, mari kita sambut. Itu jauh banget gapnya. Dan ingat gak teman-teman? Latihan pernapasan, latihan meditasi, latihan olahraga itu membuat napas kita jadi lebih panjang. Dan ketika kita latih, kita rekam suara kita dengerin lagi, kita analisa. Ada jedanya nggak? Ada penekanannya nggak? Karena kalau kita ngomong nggak ada penekanan, lo nggak akan mempertajam sebuah makna. Contoh ya, teman-teman, kemarin ya, gue makan bakso enak banget. Lo percaya nggak sama muka gue kayak gini? Kalau gue ngomong gue kemarin makan bakso enak banget. Beda sama, teman-teman, gue kemarin ya makan bakso enak banget. Beda kan ya? Kalimat yang sama disampaikan dengan intonasi suara yang beda. Beda. Dan tahu nggak sekarang? Dunia yang semakin cepat berputar, gue bilangnya adalah dunia menjadi super hyper connected. Cepet banget. Ketika kita bicara, kita nggak bisa project suara kita, pesan itu nggak sampai di kuping mereka. Karena kayak kumur-kumur ngomongnya. Jadi ini tantangan teman-teman. Pressure. Pressure is good. To keep us alive. To make us a better person. Our best self. Suara tuh. Dan dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh sang Profesor Mehrabian. Yes, betul. Mehrabian mengatakan bahwa suara itu memberikan dampak sedikit lebih besar dibanding pemilihan kata. Sedangkan dampak yang paling besar adalah bahasa tubuh. Nah jadi ketika kata-kata itu sudah kita temukan di kepala kita, kita perlu memproyeksikan kata-kata itu dengan tepat. Ibaratnya makanan itu ya ditaruh di tempat yang benar gitu. Jadi jelas. Nah bayangin ya teman-teman. Tadi suara udah kita bahas. Terus saya juga mau bahas soal bahasa tubuh kita nih. Bahasa tubuh kita harus terbuka. Jadi ketika kita nggak ada tekanan, bahasa tubuh kita jadi asik. Terus kita bicara pakai tangan, kita gerakan. Gitu ya. Kayak orang Itali. Tapi kalau Itali kan pronto gitu kan. Agak gitu ya. Jadi lebih baik kita ya seirama tubuh kita dan seirama pikiran kita. Terus tantangan berikutnya adalah pemilihan kata. Pemilihan kata yang kita ucapkan itu harus benar-benar mengandung makna. Gak bisa kata-kata yang kita ucapkan itu standar. Misalnya ada ya MC ya. Dulu gue suka ngeliatin nih satu MC. Kalau ngomong ya, di kepala dia sesuatu yang bagus itu luar biasa. Terus dia MC ya. Hadirin sekalian, suasana yang begitu luar biasa. Penonton, wow, sangat luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Bapak Ngik Ngek Ngok.
Dan sambutan beliau sangat luar biasa. Gue gini nonton di TV, ini orang nggak punya arti, nggak punya sinonim yang lain ya. Selain bagus itu sama dengan luar biasa. Kan gila ya. Terus kalau kita nggak bisa punya kosakata yang banyak, bagaimana lo bisa menciptakan sebuah kata-kata yang bermakna, yang bisa menciptakan sebuah emosi dan menggugah, dan menciptakan sebuah motivasi kepada orang untuk melakukan apa yang kita ucapin. Walaupun kata-kata itu dampaknya paling kecil teman-teman. Tapi dia adalah bensin asli. Kita kan gak hidup di zaman purbakala, zaman batu lo ngomong pakai sandi gitu kan. Justru kita mesti bersyukur loh adanya bahasa Indonesia, bahasa yang dapat mempersatukan sebuah pesan yang kita ucapkan. Saya pergi ke daerah A, ke Jogja, pakai bahasa Indonesia, orang ngerti. Saya pergi ke Papua, pakai bahasa Indonesia, mereka ngerti. Kan asik ya, kalau kita mempelajari pemilihan kata yang tepat dengan susunan kata yang kita pilih itu tepat nyambung dari apa yang ada di kepala kita dan kita ucapkan dengan tepat. Nah, gue punya cara juga tuh buat latihan belajar kosakata selain baca buku ya. Lagi-lagi artikel tersebut yang tadi lo udah pilih tuh, yang lo udah latih di episode sebelumnya, gue suruh lo ngomong gitu kan. Terus tadi gue bilang lo rekam suara lo baca artikel itu yang pendek dan lo sampein dengan jeda artikulasi dan penekanan. Yang berikut gue punya tips lagi dan ini top banget, yaitu gue minta untuk membaca artikel tadi, terus lo tutup ya. Lo gunakan dengan cara penyampaian pemilihan kata yang berbeda. Coba deh, pengen tahu. Begitu dirubah kata-katanya, diganti dengan sinonim yang beda-beda, konteksnya tetap sama atau ngawur? Kalau ngawur, setelah lo denger, lo rekam dan lo denger lagi, lo bilang, kok gak sama ya? Tujuan yang ada di artikel ini dengan apa yang gue sampaikan. Dan the meaning is something wrong with your dictionary. Diksi lo berarti gak banyak. Dan lo mesti membuat kosakata lo jadi lebih bervariasi dengan rajin membaca buku. Saya juga belajar tentang fungsi otak manusia. Yang saya pelajari kemudian, komunikasi itu sekali lagi ya, bukan cuma sekedar bicara, tapi juga berhubungan dengan human psychology. Dan termasuk isi bagaimana kita memaksimalkan fungsi otak manusia. Otak manusia itu singkat cerita ya, saya sederhanakan, itu punya 5 fungsi. 5. Pertama, otak kiri. Otak kiri itu kan logika, nalar. Otak kanan adalah kreativitas. Maka orang yang pakai tulis tangan kiri itu biasanya mereka lebih kreatif. Orang yang tulisan tangan kanan yang banyak bekerja adalah otak kiri, otak logika. Di balik otak kiri itu ada limbik kiri. Limbik kiri ini menyimpan memori, gudang ingatan. Seperti gudang, dia menyimpan semua kejadian yang kita jalani dalam hidup, kita lakukan, termasuk semua kata-kata yang pernah kita pikirkan, kita ucapkan, kita dengar dari orang lain, itu kita simpan di limbik kiri kita. Jadi dia kayak gudang. Semakin banyak kosakata lo, makin banyak dari baca buku, makin banyak punya perbendaharaan kata, dan lo bisa menarasikan itu. Nah, di otak sisi kanan ada limbik kanan. Itu berhubungan dengan feeling dan emosi. Nah, fungsi yang terakhir ada otak tengah. Otak tengah itu isinya adalah intuisi dan naluri serba bisa. Makanya di dalam setiap sesi, terutama di sesi saat ini juga, saya ingin menggarisbawahi, gak ada yang gak bisa. Lo mulai dari sekarang sebuah perubahan. Belajar bicara, belajar mempunyai kosakata yang banyak dari buku yang kita baca, belajar untuk mengekspresikan pikiran kita, mengartikulasikan dan menarasikan, dan kemudian kita rekam, kita review. Wih, lu cakep banget cuy, sumpah gue. Dan gue seneng banget kalau lo maksain diri lo untuk menjadi
orang yang lebih baik dalam berkomunikasi. Dan kita udah belajar banyak. Habis ini di episode mendatang, saya akan berbagi tentang bagaimana kita melabel diri kita. Sabar, ketemu gue di episode selanjutnya. Oke?